Gempa dan gelombang tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Aceh. Kejadian pada hari Minggu pagi itu membuat para korbannya masih mengingat jelas bagaimana gelombang tsunami Aceh meluluh lantakan rumah hingga ratusan ribu korban jiwa. Salah satu penyintas korban tsunami Aceh ialah Cut Putri. Ia menyaksikan hingga merekam detik-detik tsunami Aceh yang pada saat itu air tsunami melewati kediamannya yang berlokasi di Gampong Lamjame, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Cut Putri, wanita yang kala itu menetap di Jakarta, datang mengunjungi Aceh. Ia datang bersama keluarga besarnya ke Banda Aceh untuk menghadiri pernikahan sepupu. Sebelum hari H tiba, Cut Putri bersama keluarga besarnya sempat mengunjungi beberapa lokasi wisata di Aceh. Berbekal handycam di tangannya, Cut Putri merekam semua momen liburannya. Bahkan beberapa destinasi wisata yang dikunjunginya sempat diabadikan Cut Putri, seperti potret PLTD Apung yang masih berada di laut, Pantai Lohna, dan sebagainya. Hingga pada saat bencana tsunami Aceh 2004 silam, Cut Putri turut merekam betapa dahsyatnya gelombang air hitam tersebut. Cut Putri menceritakan kisahnya itu yang kemudian diunggah melalui kanal YouTube Serambi News berjudul Cut Putri Sosok Perekam Tsunami Aceh 2004. Rumah tingkat 2 yang ditempatinya kini menjadi saksi dahsyatnya tsunami Aceh. Sebelum tsunami Aceh terjadi, Cut Putri menceritakan dirinya sempat jalan-jalan ke seputaran kota Banda Aceh. Di rumah inilah Sabang. saya sempat merekam satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu. Rumah ini menjadi saksi dahsyatnya tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu, di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda, dan kehancuran di mana-mana. Saat itu saya sebenarnya saya ke Aceh waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga. Jadi saya tinggal di Jakarta, kemudian berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh, itu bersama dengan keluarga besar, kemudian keluarga lainnya juga dari beberapa daerah juga kumpul di sini di Banda Aceh. Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke seputaran Banda Aceh, kemudian sempat ke Sabang. Dan selama berada di Aceh, saya selalu merekam segala kejadian. Kebetulan alhamdulillah saya memiliki satu handycam. Waktu itu formatnya mini DV, jadi kemana kita pergi, ke Sabang, ke pantai, sempat juga ke Longa, ke Lampu, semua saya rekam kejadiannya. Gelombang kedua saya sempat ambil waktu dari arah sini. Kita dari sini setelah gelombang pertama datang, kita sampai bisa melihat pantai. Sebenarnya rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai. Sebenarnya kita di sini tidak bisa melihat ke arah pantai. Seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh dengan rumah-rumah. Jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah. Kita tidak bisa melihat pantai. Tetapi setelah ombak pertama datang, seluruh rumah-rumah ini habis sehingga kita bisa melihat langsung ke bibir pantai sampai bisa saya zoom. Bahkan kalau diperhatikan saya ke arah sini, kemudian saya zoom ke arah laut. Laut ke sana itu sampai kelihatan jalan ke arah Lamanyang, ke arah sana sampai kelihatan, padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan. Nah, di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng yang terbawa air. Ini ada anak duduk di atas ini, di atas teras. Anak itu sebenarnya setelah tsunami mereda, kami panggil karena dia panggil pengen ke rumah kita, karena rumah kita kan mungkin lebih rame ya. Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari, kemudian bapaknya terkena ombak, anaknya juga terkena ombak, kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu. Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri. Kemudian pas datang ombak kedua,
Akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi. Jadi kita dari sini bilang, Dek, sabar Dek, dia teriak bapak, terus dia panggil kita mau ke sini. Cuma kan bagaimana mau ke sini? Karena ini air masih tinggi. Kita bilang tunggu situ sebentar, sabar Dek. Sedangkan ini gempa terus. Akhirnya kita bilang sudah, kita turun saja, kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Akhirnya kita keluar dari daerah ini. Jadi keluar dari daerah Ramjami ini, jalan kaki ke arah Simpang Dodik. Itu ke arah Simpang Dodik pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing. Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia. Malah kita lagi jalan, saya tersangkut-sangkut potongan kaki, terjumpa potongan kepala. Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas, jadi kita kehilangan mereka. Sehingga sambil kita turun, kita ketemu banyak sekali mayat-mayat terhampar. Kita bolak-balik satu persatu mayat ini, apakah ini saudara atau bukan. Jadi kita balik, ini saudara bukan, oh bukan, ini saudara bukan. Tapi kita saking banyaknya mayat tuh jenazah, kita tidak bisa buat apa-apa ya. Jangan lupa subscribe ya.